Kita akan sama-sama menaikkan lagu ini karena kita tahu bahwa pengorbanan Yesus adalah satu-satunya yang menebus setiap dosa umat manusia. Dia adalah Tuhan kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Tuhan penebusku.
Shalom BPCC. Saat ini kita akan membacakan sebuah kitab firman Tuhan dari Mazmur 57 ayat 1 sampai ke 12 secara bersama-sama. Saat ini saya minta Bapak Ibu di mana saja berada, saudara-saudari semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara untuk baca petikan ini ya. Dengan kiraan 3 kita akan baca sama-sama. Siap semua? 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya lah jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Dan sekarang kita mau sama-sama deklarasikan kebenaran Tuhan ke atas negara kita. Kita baca sama-sama deklarasi ini. 1, 2, 3. Kami mendeklarasikan kemuliaan Allah ke atas ekonomi Malaysia. Kami mendeklarasikan agar terjadi pemulihan atas ekonomi Malaysia. Setiap sektor ekonomi akan mengalami kemakmuran. Kami mendeklarasikan agar terjadi tuaian yang besar dalam sektor pertanian. Kami mendeklarasikan agar terjadi pertumbuhan di dalam sektor keuangan. Akan ada banyak peluang pekerjaan yang baru untuk rakyat. Kami menolak roh kemiskinan. Kami mendeklarasikan agar kadar kemiskinan akan turun kepada 0%. Kami memerintahkan dan mendeklarasikan berkat Allah yang luar biasa ke atas Malaysia. Kemakmuran rakyat Malaysia akan bertambah dan terus bertambah. Berkat Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat terjadi ke atas Malaysia. Malaysia akan dipenuhi kemuliaan Allah seperti air yang menutupi dasar laut. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Terjadilah firman Tuhan di atas negara dan bangsa kita. Halo, shalom semua. Selamat datang ke kebaktian hari Rabu malam kita ini. Ini adalah sesuatu yang baru karena hati saya terbeban untuk mendoakan bagi kondisi ekonomi bangsa kita dan juga ekonomi yang kita alami dari segi dalam keluarga kita, dalam bisnes, dalam pribadi, terutama juga komunitas kita, orang-orang yang miskin, yang saudaraku sangat-sangat terabai dengan apa yang sedang berlaku di dalam bangsa kita, khususnya waktu PKP ini.
Jadi kita sebagai sebuah gereja mau berdoa, sebab itu mulai hari Isnin, saudaraku, Isnin, Selasa dan hari ini Rabu, kita sudah berdoa dan mendeklarasikan berkat Tuhan, berdoa dan mendeklarasikan berkat Tuhan. Dan jadi sebab itu saudara, Bapak Ibu semua, pada hari ini kita dapat beribadah untuk menutup 3 hari doa itu dan juga mengakhirinya dengan perjamuan kudus nanti. Jadi persiapkan juga perjamuan kudus, nanti di akhirnya kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kalau saudara siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami mendengar malam hari ini. Bapa, hati kami sangat tergerak melihat kondisi bangsa kami, kondisi komunitas, kondisi jemaat dan keluarga dan pribadi yang sangat terancam masa-masa ini dengan keuangan yang sangat menekan. Dan juga Tuhan, kami doakan kiranya pada waktu kami berdoa dan kami mendeklarasikan berkat atas bangsa kami, akan turun kemurahan dan kasih karunia Allah yang sangat besar, sehingga mengobati dan menyembuhkan dan memulihkan kondisi keuangan dan ekonomi bangsa kami Tuhan, dan komunitas keluarga dan pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih pada waktu ini, berkati firman yang kami dengar, berkati waktu kami mengambil perjamuan kudus, sehingga Tuhan memberikan berkat berlimpah di atas umat-Mu yang sudah siap berdoa dan percaya untuk sesuatu yang luar biasa terjadi bagi bangsa kami dan juga secara pribadi. Dalam nama Yesus, amin, amin. Saudara, memang seperti yang saya katakan, hati saya sangat terbeban dengan apa yang sedang berlaku. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mencabar sekali. Dalam sejarah manusia belum ada lagi seperti ini. Biasanya kalau sesuatu penyakit itu hanya di beberapa lokasi, tapi seluruh dunia terancam dengan penyakit ini. Sebab itu saudaraku, saya percaya semua jenis bantuan keuangan yang diberikan dalam sebuah negara, ada yang dalam jutaan, dalam bilion, triliun pun ada saudara. Tetapi semua itu saudaraku, saya percaya makin belum cukup untuk memulihkan kondisi sebenar. Karena terlalu besar kerugian, terlalu besar saudaraku dampaknya yang sangat negatif. Sebab itu kita sangat perlukan mujizat daripada Tuhan. Kita sangat perlukan satu mujizat daripada Tuhan. Tanpa mujizat saudaraku, negara kita, bangsa kita, dunia kita tidak akan pulih daripada saudaraku, daripada masalah ekonomi yang sangat mengancam ini saudara. Sebab itu saudaraku, Bapak Ibu, saya mau membawa dan mau kita percaya dan mendoakan untuk 6 mujizat. 6 jenis mujizat yang terjadi dalam Alkitab. Dan kesemua 6 ini ada kaitannya dalam konteks ekonomi, konteks keuangan, ataupun konteks bekalan Tuhan bagi pribadi-pribadi yang terlibat dalam mujizat itu. Ada 6 mujizat yang saya mau kongsikan. Mujizat yang pertama adalah mujizat yang terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf, saudaraku, Perdana Menteri Mesir. Dan dia mendapat suatu mimpi bahwa, bukan dia mendapat mimpi, tapi dia menerjemahkan mimpi Fir'aun. Dan dia membuat keputusan, caranya mengurus apa yang ditunjukkan Tuhan kepadanya adalah akan terjadi 7 tahun yang penuh berkat, saudaraku, dalam negara Mesir itu. Dan 7 tahun lagi akan diikuti 7 tahun lagi dengan kemelesetan ekonomi, dengan kesusahan, kemarau yang sangat dahsyat. Jadi dalam 7 tahun yang baik itu, yang diberkati itu, Yusuf menabung ataupun mencari kesempatan untuk menyimpan 20% semua hasil tanaman Mesir. 20%, sehingga pada waktu kebuluran Mesir cukup makanan dan boleh memberkati orang-orang di luar Mesir juga. Itu orangnya yang sangat bijak, saudaraku. Mujizat yang pertama yang saya mau doakan untuk Malaysia dan juga untuk dunia kita ini dan juga komunitas kita, keluarga kita, pribadi-pribadi tertentu di dalam gereja kita adalah ini, yaitu saudaraku, kita mau satu mujizat di mana kita mengalami, saudaraku, kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Sebagaimana Yusuf memiliki hikmat itu. Kita perlu mujizat hikmat. We need a miracle of wisdom seperti Yusuf, saudaraku. Kita doakan di dalam pemerintahan negara kita, di jabatan-jabatan kerajaan, di agensi-agensi kerajaan, sesama ahli-ahli politik, sesama saudaraku, ahli-ahli kabinet,
dan semua pemimpin-pemimpin, saudaraku, mereka akan memiliki, saudaraku, hikmat, mujizat hikmat untuk mengurus, untuk membaik pulih ekonomi bangsa kita. Dan juga untuk kita sebagai pemimpin di gereja, juga punya hikmat untuk menolong, membantu, saudaraku, bagaimana kita boleh membawa berkat bagi orang-orang yang dalam keperluan. Kita perlu mujizat Yusuf. Kedua, mujizat yang kita perlu, saudaraku, adalah mujizat Ishak. Ishak, saudaraku, Alkitab dalam Ibrani, Keluar Kejadian 26, saudara. Kejadian 26 berkata, pada musim kebuluran, musim kemarau, saudaraku, musim yang sangat susah itu, Yusuf menabur dan menanam benihnya. Dan Alkitab berkata, pada tahun yang sama, Yusuf menuai dan hasil tuaiannya 100 kali ganda, saudaraku. Nah, ini adalah mujizat yang terjadi di waktu-waktu yang sangat tertekan, sesuatu yang sangat luar biasa diberikan Tuhan di waktu-waktu yang sangat mencabar. Di waktu-waktu yang sangat desperate, in the midst of desperation, waktu-waktu yang sangat tertekan, sesuatu berkat yang luar biasa meledak. Nah, ini yang terjadi. Kita juga perlukan mukjizat yang di mana ada berkat yang meledak di situasi yang sangat tertekan dan sangat berat. Siapa di sini dalam situasi yang sangat tertekan dan sangat berat dan perlukan satu mukjizat yang meledak dan memberkati? Haleluya. Katakan amin, saudara. Amin. Saya percaya, saudara, banyak yang perlu. Saudara, mukjizat yang ketiga adalah mukjizat Yakub, saudara. Mukjizat Yakub itu terjadi di mana, saudara, bapak mertuanya Laban sudah banyak kali menipu Yakub akan gajinya. Laban menipu dia bertahun-tahun, saudaraku. Menjanjikan mau memberikan anaknya untuk yang muda untuk berkawin dengan Yakub, tetapi yang diberikannya, saudaraku, anaknya yang lebih tua, yang tidak berapa cantik itu. Jadi, saudaraku, Laban menipu Yakub. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan berkata, Yakub mendapat berkat yang luar biasa, sehingga, saudaraku, semua binatang ternaknya menghasilkan, saudaraku, pada waktu mereka melahirkan anak mereka, apa yang lahir itu, saudaraku, lebih subur, lebih sehat daripada apa yang dimiliki oleh Laban. Nah, mungkin ini adalah mukjizat untuk orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang kamu telah kehilangan keuangan karena mempercayakan kawan tertentu. Dia ambil uang kamu, janji mau melabur, tapi dia simpan, dia salah guna uang. Saudara tertipu dengan skim-skim cepat kaya, apa sajalah. Ini adalah mujizat untuk melepaskan orang-orang yang tertipu. Saudaraku, kita perlu mujizat seperti itu. Keempat, saudaraku, kita perlu mujizat multiplikasi yang terjadi seperti di dalam mujizat Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu mujizat Tuhan Yesus. Apa itu? Pada waktu Yesus memberi 4.000 orang makan, saudaraku, dia menggunakan 7 roti, saudara. Pada waktu dia beri 5.000 orang makan, dia gunakan 5 roti. Nabi Elisa pada waktu dia mau memberi 20 orang makan, dia gunakan 100 orang makan, dia gunakan 20 roti. Nah, saudara coba lihat, 100 orang 20 roti, 4.000 orang 7 roti, 5.000 orang 5 roti. Sekali lagi, 100 orang 20 roti, 4.000 orang 7 roti, 5.000 orang 5 roti. Nah, ini berarti lebih banyak keperluannya, sumber bekalan yang perlu sangat kecil. 20, 100. 7, 4.000. 5, 5.000. Bukankah lebih banyak orang berarti bekalan yang perlu juga mesti bertambah? Berarti lebih besar masalah kita, mestilah lebih besar tanggungan kita juga. Ini pula terbalik. Lebih besar, lebih banyak orang, apa yang dipakai Tuhan makin kecil. Samalah macam Tuhan bilang seperti ini, kitalah garam dunia. Nah, kalau saudara pikir garam itu macam mana fungsinya garam? Kalau saudara masak nasi, masak lauk, periuknya sebesar ini, takkanlah pula saudara perlu garam pun sebesar periuk itu. Matilah kita semua, saudaraku. Dapat darah tinggi lah kita semua. Nah, tetapi
darahnya pula, saudaraku, garamnya sedikitlah, biarpun kualinya besar, garamnya sedikit, cukuplah saudara ada efeknya atas lauk itu, sedikit saja. Begitulah saudaraku, kita 1 orang, 2 orang, tetapi saudaraku, kita boleh jadi garam dunia, saudara, terang dunia. Biarpun kita sedikit, tapi dampak kita dahsyat, saudara. Sama seperti itu, saudaraku. Yesus melihat lebih banyak orang, tapi apa yang dipakai kurang. Sumbernya dikurangkan. Apa yang digunakan, saudaraku, untuk menyelesaikan masalah itu kurang. Nah, ini yang saya mau mendoakan. Mujizat bagi bangsa kita, negara kita, di mana saudaraku, sungguh pun masalahnya sangat besar. Sangat besar masalah kita. Tetapi tiba-tiba Tuhan akan memberikan ide-ide yang kecil. Jalan penyelesaian yang simple. Saudaraku, jalan-jalan penyelesaian yang ringkas. Yang tidak berapa menyusahkan. Untuk menyelesaikan satu masalah yang besar. Amin, saudaraku. Itu mukjizat Yesus. Itu mukjizat Yesus. Keperluannya banyak. Tapi apa yang perlu dipakainya sedikit. Lebih besar, tapi yang perlu dipakai untuk menyelesaikan masalah itu lebih kecil. Wow, kita perlu mujizat itu, saudaraku. Karena masalah kita sangat besar. Sangat besar. Biarpun keadaannya kecil, keadaannya ringkas, simple. Tapi Tuhan melakukan yang luar biasa. Kemudian saudaraku, itu adalah mujizat yang keempat yang kita perlu di masa ini. Mujizat yang kelima, saudaraku, adalah mujizat di mana hutang yang dilunaskan. Mujizat hutang dilunaskan secara luar biasa. Secara ajaib, saudara. Ingatkah cerita dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ada seorang yang bekerja dengan memotong kayu dengan mata kapak. Tiba-tiba mata kapak itu terpelanting masuk ke dalam air, saudara. Dan dia berteriak, "Ya Tuan, itu adalah barang yang dipinjam." Wah, berarti kalau mata kapak itu tidak diketemukan, orang itu, saudaraku, akan berhutang, saudara. Orang itu akan berhutang nanti. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Elisa mengambil kayu. Nah, kita tahu banyak ahli-ahli teologi yang mengatakan kayu itu adalah seperti gambaran salib. Ditaruh di atas air itu. Dan tiba-tiba kapak itu, saudaraku, timbul. Amin. Kapak itu timbul, saudaraku. Ya. Nah, kalau saudara kita tanam biji betik, keluar apa? Biji papaya, keluar apa? Papaya, saudara. Kalau kita tanam biji apple, keluar apa, saudaraku? Apple. Kalau kita, saudaraku, tanam biji durian tak boleh pakai. Kalau kita tanam biji orange, saudaraku, apa yang keluar? Keluar orange, saudaraku. Ini yang tenggelam itu mata kapak kan, besi kan. Tapi dibaling kayu, yang timbul besi, saudaraku. Tidak masuk akal, saudara. Yang timbul itu besi. Nah, saudaraku, itu adalah sesuatu yang ajaib, luar biasa. Berarti, saudara, Bapak, Ibu semua, kita perlu satu mujizat di mana ada cancellation ataupun di mana ada pemotongan ataupun pemansuhan hutang yang secara ajaib. Pemansuhan ataupun hutang itu dibatalkan secara ajaib. Ada seorang pastor di Singapura yang berkongsi bagaimana hutangnya, saudaraku, hampir berapa juta, 1 juta lebih kah, 2 juta hutangnya. Tetapi pada waktu dia mengusahakan sedikit-sedikit, tetapi tiba-tiba pada satu ketika Tuhan membuat mujizat sehingga, saudaraku, hutang yang begitu banyak dibatalkan oleh bank itu. Dibatalkan begitu saja. Tidak tahu bagaimana, ada orang yang membayarkah atau bagaimana, saudaraku, jalan penyelesaiannya. Dia berkata, tiba-tiba ada pembatalan hutang yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. Sama seperti cerita ini. Kalau mata kapak tidak timbul, saudaraku, dia berhutang membayar balik harga mata kapak. Tapi Tuhan secara ajaib membatalkan hutang orang itu dengan membuat mujizat itu. Siapa di sini, saya berdoa dan saya percaya Tuhan akan membuat mujizat, saudaraku. Mata kapak timbul, saudaraku. Mujizat di mana, saudaraku, kamu berhutang, tapi Tuhan akan mengerjakan di mana hutang itu dibatalkan. Saya tahu kita harus bayar hutang itu, saya tahu kita perlu.
Tapi saudaraku, sambil kita terus membayar, kita percaya. Bisa nggak kalau Tuhan boleh buat mujizat itu? Oh, saya doakan. Kalau itu boleh terjadi. Dan yang terakhir, saudaraku, adalah mujizat pada waktu harta dipindahkan daripada orang Mesir kepada orang Israel. Mujizat pemindahan harta. The transference of wealth. Mujizat pemindahan harta. Contohnya saudara, 430 tahun orang Mesir memperbudakkan orang Israel. Mereka tidak pernah bayar gaji, tapi dalam satu hari, pada waktu mereka makan perjamuan kudus itu, bukan perjamuan kudus, tapi mereka melakukan hari raya Paskah mereka, dan mereka memakan domba yang dibakar itu, yang mengingatkan kita tentang domba Paskah kita Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Pada waktu mereka makan domba Paskah itu, dan keesokan harinya mereka semua bebas dari Mesir. 430 tahun diperbudakan, dalam satu hari mereka dilepas. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, orang Mesir membawa emas, perak, dan memberikan kepada orang Israel, dan berkata, pergilah, ambil semua ini dan pergilah. Nah, seperti saudaraku, Tuhan memindahkan harta orang Mesir yang kaya itu kepada tangan anak-anak Tuhan, saudara. Nah, saya tidak tahu, saudara, ini seperti satu yang sangat mustahil. Tapi mana tahu, saudara, mungkin ada sesuatu yang saudara sudah melabur tapi saudara lupa. Mungkin ada seorang ahli keluarga yang sudah mewasiatkan harta buat saudara, tapi saudara tidak tahu. Tapi saudaraku, tiba-tiba ada pemindahan harta daripada di sini kepada tempat yang lain. Saudaraku, bila itu terjadi pada waktu mereka merayakan hari raya Paskah. Paskah itu adalah peringatan Yesus mati di kayu salib, saudaraku. Nah, dua cerita yang terakhir itu berbicara tentang salib. Saudara yang kukasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Yesus mati juga terjadi perpindahan harta juga. Macam mana itu, pastor? Ya, untuk kemiskinan kita ada perpindahan, kemiskinan kita diambil oleh Dia, dan Dia memberikan kekayaan Dia kepada kita. Saudaraku, kutuk yang kita ada diambil oleh Dia dan diberikan berkat atas kita. Haleluya. Saudaraku, ada banyak perpindahan yang terjadi, saudaraku, pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku. Sama seperti itu, mereka mengalami perpindahan harta. Kalau Yesus boleh menjaga perpindahan, saudaraku, berkat bukan kutuk, perpindahan kekayaan bukan kemiskinan. Kalau Tuhan boleh jaga, saudaraku, perpindahan kehidupan baru untuk mengganti maut yang kita harus alami. Kalau Tuhan boleh jaga itu, apalagi yang Tuhan tidak boleh beri. Roma 8:32. Apalagi yang Tuhan tidak boleh beri buat saudara. Jadi saya mau percaya, saudaraku, 6 mujizat ini. Mujizat Yusuf yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Mujizat Ishak, saudaraku, memberikan berkat, ledakan berkat Tuhan di masa-masa yang sangat tertekan. Mujizat Yakub, saudaraku, pada waktu yang tertipu, yang telah barangnya telah dicuri dan sebagainya. Dalam masa-masa di mana kita mengalami, saudaraku, ketidakadilan, itu adalah mujizat Yakub. Mujizat, saudaraku, Yesus. Untuk saudaraku, krisis yang besar, jalan penyelesaiannya hanya yang kecil. Jawabannya hanya perkara yang kecil, saudaraku. Mujizat yang kelima, saudaraku. Mujizat, saudaraku, pembatalan hutang yang ajaib dan luar biasa. Mujizat yang keenam, saudaraku, adalah mujizat pemindahan harta. Oh, saya mau mujizat ini. Saya percaya bangsa kita, saudara secara pribadi, keluarga saudara, rumah tangga saudara, mungkin keuangan saudara. Oh, saudaraku, kita semua perlukan salah satu daripada mujizat ini, atau beberapa daripada mujizat ini. Ada orang berkata, pastor, saya mau semua mujizat. Saudara, apa yang saudara percaya, ambil sajalah. Kalau itu yang Tuhan mau beri, siapalah saya untuk menghalangnya itu. Saya hanya sampaikan kepada saudara. Saudara dengan iman ambil semua itu. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang terima semuanya katakan amin. Kalau yang mau menerima mujizat pembatalan hutang, katakan amin, saudara. Yang menerima mujizat Yusuf, katakan amin, saudaraku. Mujizat Ishak, saudaraku, ledakan yang besar, katakan amin, saudaraku. Yang menerima mujizat Yakub, tertipu, penganiayaan, tetapi diberkati Tuhan, katakan amin, saudara. Yang menerima mujizat Yesus, saudaraku, masalah besar, penyelesaiannya
cara yang simple. Katakan amin saudaraku. Yang mau pemindahan harta dari yang dunia yang jahat itu kepada anak-anak Tuhan, katakan amin saudaraku. Saudaraku, kita semua siap untuk menerima mujizat itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Untuk mengakhirinya saudaraku, saya akan memimpin saudara dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, bolehkah saya minta Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk memikirkan satu lagi mujizat. Dan mujizat ini perlu bermula dengan saudara dan saya. Semua mujizat yang saya saksikan 6 itu bermula dari Tuhan. Tapi mujizat ini bermula dari saudara. Yaitu mujizat memberi. Saya tahu IPCC tidak punya uang untuk selesaikan masalah Malaysia, masalah Indonesia, masalah dunia, masalah komunitas kita semua. Tidak boleh saudara. Tidak bisa, tidak mampu. Tapi kita boleh bermula. Kita boleh berusaha. Kita boleh melakukan sesuatu yang kecil. Mungkin dari situ akan ada ledakan berkat penyelesaian masalah besar. Bagaimana? Saya tantang Bapak Ibu untuk memberi kepada Help COVID. Itu adalah dana yang kita gunakan untuk menolong orang-orang miskin. Saudaraku, setakat ini lebih 100 orang sudah kita bantu. Lebih dari 100. Setiap keluarga-keluarga yang miskin, yang tidak ada bekalan keuangan, kita hulurkan bantuan. Kita juga bantu hantar emas untuk ke Eropa. Kita juga membantu untuk membeli PPE saudaraku, yaitu baju-baju yang dipakai sebagai perlindungan untuk dokter dan nurse di beberapa hospital. Kita juga menggunakan uang saudaraku untuk membantu student kita di USM yang terkandas lockdown di sana. 47 orang, setiap hari kita bagi mereka makan tengah hari. Dan saudaraku, ada banyak lagi orang miskin. Bukan saja saudaraku di luar orang miskin yang ditolong. Tapi ada jemaat kita saudaraku yang kehilangan kerja, yang gajinya terganggu, potongan gaji dan sebagainya. Kita juga coba bantu mereka saudaraku. Mari Bapak Ibu semua, kita boleh melakukan sesuatu juga. Kita percayakan 6 mujizat itu. Tapi mujizat memberi bermula dari saudara Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua, kita lihat mujizat memberi itu. Oh, saya pikir, susah lah pastor. Tapi saudara, mungkin saudara mulai dengan 10 ringgit. Mungkin ada yang mampu 20. Ada yang mampu 50, saya tidak tahu. Ada yang mampu lebih. Saudaraku, gunakan account IPCC saudara. Dan kirimkan kepada Help. Pada waktu saudara membayar untuk menggunakan account IPCC yang sama, yang biasa, yang setiap minggu kita pakai. Saudara juga pastikan tulis sana Help COVID. Supaya uang itu disalurkan hanya untuk membantu orang-orang miskin. Dan yang dalam keperluan. Supaya mereka tidak lapar. Anak-anak tidak lapar. Supaya krisis keuangan ini besar. Tapi dalam cara yang kecil kita lakukan apa yang kita mampu. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri dengan perjamuan kudus pada waktu ini. Kita mengakhiri dengan perjamuan kudus. Kalau boleh kita bangkit berdiri sama-sama di mana kita duduk. Dan saya akan memimpin kita semua. Ingat apa yang saya katakan. Yesus adalah domba Paskah kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus. Bahwa Yesus adalah domba Paskah kita. Dan Yesus, saudaraku, tubuhnya dicambuk, dipukul. Saudaraku, dianiaya saudaraku, di orang Yesus oleh orang-orang tentara Romawi dan juga orang-orang Farisi. Sehingga saudaraku, supaya hari ini melalui apa yang dilaluinya itu, tapi saudaraku, kita pula menerima berkat-Nya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari semua, roti ini adalah gambaran tubuh Yesus Kristus. Anggur ini adalah gambaran darah Yesus. Firman Tuhan berkata, inilah anggur ini adalah dimeteraikan dalam perjanjian baru untuk pengampunan dosa kita semua. Saya bersyukur pada waktu Yesus mati ada perpindahan harta terjadi, transference of wealth terjadi. Bagaimana? Kita yang dulu miskin menjadi kaya. Kita yang dulu penuh dengan maut mengalami kehidupan baru. Kita yang dulu dikutuk saudaraku mengalami berkat. Wow, itu perpindahan harta surgawi terjadi saudaraku dalam perjamuan kudus. Saya doakan kalau itu terjadi di dalam untuk perpindahan harta dunia diambil tapi harta surga diberi kepada kita. Kalau Tuhan boleh urus itu, apa yang lebih penting dari harta dunia, kenapa tidak Tuhan boleh memberkati kita dengan berkat
berkat dunia juga saudaraku. Yaitu keuangan, ekonomi, keperluan keuangan kita yang sangat-sangat krisis. Kalau Tuhan boleh jaga apa yang pindahkan dalam dunia ini, kita ada kutuk, kita ada maut, kita ada saudaraku kemiskinan. Tuhan ambil semua itu, diberinya berkat, diberinya saudaraku kemurahan, diberinya saudaraku kehidupan baru. Kalau yang di dunia diambil, surga yang diberikan, keuangan juga Tuhan boleh berikan buat kita. Mari sambil kita makan roti dan anggur ini. Paskah pertama mereka mengalami harta yang luar biasa. Amin. Paskah pertama yaitu di dalam perjanjian lama di Mesir. Orang Mesir bagi emas, perak semua. Begitu juga kita juga menerima harta luar biasa dari surga. Berarti Tuhan boleh jaga apa yang dalam dunia yang saudara dan saya sangat perlukan. Dia boleh memberi. Amin. Dia pasti memberi. Mari kita percaya. Bapa, terima kasih untuk roti ini yang mengingatkan kematian Yesus, pengorbanannya, kemenangannya, dan terjadi suatu transference, satu pertukaran. Maut yang kami alami, kehidupan diberi. Kutuk yang kami alami, berkat diberi. Kemiskinan yang kami miliki, kekayaan yang diberi. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan boleh jaga yang keperluan surgawi, pasti keperluan dunia yang kami perlu, Tuhan juga boleh jaga. Kami terima roti ini dan anggur ini, yang mendeklarasikan kemenangan Tuhan dan pemberkatan Tuhan atas hidup kami. Kami menerimanya Tuhan dengan penuh syukur dan terima kasih. Berkati gereja IPCC, berkati jemaat kami, berkati semua yang dalam kekurangan. Lakukan mujizat yang kami doakan tadi, 6 mujizat itu dalam hidup kami. Kami percaya dan kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan, amin. Mari kita makan dan minum dengan penuh syukur bagi Tuhan. Dan air anggurnya sekali Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur, anugerah dahsyat luar biasa. Amin Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk semua yang lain melayani malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih karena mengikuti acara ibadah kita malam hari ini. Saya doakan Bapak Ibu tetap teguh berjalan dengan Tuhan, sandar kepada firman-Nya, biar hati kita dihiburkan oleh sukacita yang diberi oleh Tuhan dan pengharapan yang datang daripada firman-Nya. Dan pasti kita akan ketemu lagi saudara tidak lama lagi. Tetap selamat, sehat, dan biar kasih karunia dan shalom Tuhan Yesus Kristus mendampingi saudara selalu. God bless you saudaraku. Selamat malam dan terima kasih.